teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nila Febrianti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini kita akan membahas mengenai diksi. Pertama kita akan bahas dulu mengenai pengertian diksi tersebut. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ketepatan dalam pemilihan dan penempatan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Diksi mengacu pada pemilihan kata dan gaya seorang penulis dalam menerapkan gagasan atau ide. Seorang penulis yang mumpuni akan dapat memadukan kata umum dan kata khusus, abstrak dan konkret, panjang pendek kata, kata populer dan ilmiah, makna konotatif dan denotatif dalam tulisan mereka. Selanjutnya yaitu fungsi diksi. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat, sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Berikut ini adalah beberapa fungsi diksi. 1. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Yang keempat, diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat, sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter tokoh, latar dan waktu, serta alur cerita. Yang kelima, untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Yang keenam, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut manfaat dari diksi tersebut. Apa manfaat diksi? Manfaat diksi tidak hanya dirasakan penerima pesan, yaitu pembaca dan pendengar saja, melainkan juga penyampai pesan atau gagasan tersebut. Adapun berikut beberapa manfaat dari diksi. Manfaat diksi bagi penulis dan pembicara. Seorang penulis dan pembicara yang baik harus memiliki tujuan yang benar ketika ingin menyampaikan ide dan gagasannya. Tujuan tersebut tidak lain adalah sampainya pesan yang akan disampaikan kepada pembaca dan pendengarnya, baik berupa pemahaman yang benar maupun respon terkait apa yang disampaikan. Diksi atau pilihan kata yang tepat sangat bermanfaat bagi penulis untuk membedakan antara kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata kutipan dari orang lain. Diksi yang tepat juga dapat memudahkan proses menulis ya agar lebih mengalir dan tidak terkesan dibuat-buat dengan kalimat yang tidak sesuai dengan konteks. Manfaat bagi pembaca atau pendengar. Bagi pembaca atau pendengar, hal yang terpenting ketika membaca atau mendengarkan sesuatu cerita adalah bagaimana cerita tersebut mudah dipahami. Bahasan yang ringan dan diksi yang tepat biasanya lebih disukai dibandingkan bahasa yang berbelit-belit dan alur cerita yang berputar-putar. Dengan pemilihan diksi yang tepat, diharapkan para pembaca maupun pendengar dapat membedakan kata-kata sinonim, antonim, maupun kata lain yang ejaannya mirip, sehingga pembaca dan pendengar pun dapat memahami dengan lebih baik jika penggunaan diksi sudah sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya, kita masuk pada syarat-syarat dan ciri-ciri dari diksi. Agar cerita yang dihasilkan lebih menarik, maka diksi atau pemilihan kata yang baik juga harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Ketetapan pemilihan kata ketika menyampaikan sebuah gagasan. Yang kedua, pengarang juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk yang pas dengan situasi serta nilai rasa para pembacanya. Yang ketiga, dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi satu kalimat yang jelas, mudah dimengerti dan lebih efektif. Diksi juga memiliki ciri-ciri antara lain.
1. Tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan ataupun hal yang diamanatkan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Yang ketiga, memakai perbendaharaan kata yang dipunya oleh masyarakat bahasanya serta bisa menggerakkan atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi. Pertama yaitu tidak menggunakan pengulangan kata. Yang kedua, kalimat yang disampaikan harus menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata. Yang ketiga, sederhanakan struktur kalimat. Yang keempat, hindari pemborosan kata. Demikianlah pembahasan kita mengenai diksi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.